Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Aurean. Nah, pada video kali ini kita akan mulai sesi baru untuk latihan soal persiapan TKA ya, tes kompetensi akademik khusus kelas 6 SD mata pelajaran matematika part yang pertama ya. Jadi buat kalian adik-adik ataupun rekan-rekan guru yang lagi mempersiapkan diri atau ingin membimbing siswa-siswinya di sekolah, kalian cocok banget untuk mampir di channel ini karena kita akan belajar bersama-sama mulai dari part pertama ini dan part-part selanjutnya. Insya Allah akan kita update terus ya untuk latihan-latihan soal untuk persiapan TKA Matematika SD kelas 6 ini ya. Soal-soal kami sudah sesuaikan ya dengan muatan TKA yang resmi dibagikan oleh Mendikbud ya. Sudah kami siapkan khusus buat kalian, cocok banget buat kalian untuk belajar. Yuk kita mulai untuk part pertama ini. Tapi jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalakan notifnya. Kemudian kalian bisa banget untuk ikut di kelas pelatihan rutin kami yang kami laksanakan secara online untuk persiapan TK Matematika SD untuk tahun 2026 nanti. Kenapa ini penting? Karena ini adalah pengganti ujian nasional ya yang sempat dulu ada. Kali ini sudah diganti menjadi TKA. Jadi kalian wajib banget untuk bisa menguasai soal-soal TKA ini. Nah, ini kelasnya kami insya Allah akan dilaksanakan mulai tanggal 6 Desember 2025 maksimal 10 orang per kelasnya setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 15 sampai dengan 16.15 WIB. Nah, kalau misalkan kalian berminat, biayanya di 550.000 per 8 kali pertemuan. Kalian akan mendapatkan rekaman pelatihan dan juga modul yang digunakan. Dan di sini kalian bisa daftar sekarang kalau misalkan kalian berminat di nomor kami 0878 6062 2162. Yuk daftar sekarang karena kuotanya terbatas. Oke, di sini kita akan mulai untuk soal yang pertama ya. Di sini kita baca dulu soalnya bersama-sama. Hasil dari 2,5 tambah 120% dikurang 1/2 kali 0,8 adalah titik-titik. Di sini kita bisa melihat pilihan ganda yang disajikan itu dalam bentuk bilangan desimal. Terus gimana cara untuk menyelesaikannya? Jadi perhatikan bersama ya adik-adik. Di sini kita akan coba untuk menyelesaikan soal ini. Nah, cara yang pertama itu karena di sini pilihan ganda yang tersedia adalah pilihan dalam bentuk bilangan desimal, maka kita wajib untuk mengubah semua bilangan dalam operasi hitung di soal ini dalam bentuk desimal juga. Kita mulai dari 2,5, ini sudah jelas dalam bentuk bilangan desimal, maka kita tidak perlu untuk mengubahnya. Kita lanjut aja langsung ke 120%. Nah, seperti yang kalian ketahui, persen adalah per 100. Maka 120% artinya adalah 120 per 100 seperti ini. Kalian bisa sederhanakan dengan mulai dengan mencoret angka nolnya, maka jadinya adalah 12 per 10. Kemudian kalian bisa sederhanakan ya menjadi bentuk bilangan desimal. Kalau dia per 10 maka ada angka satu angka di belakang koma, maka jadinya adalah di 1,2 seperti ini ya. Maka 120% itu senilai dengan 1,2. Kita lanjut di sini, kalau dia 1/2 ya, kalau kita lihat 1/2 itu dikali dengan 0,8 ya. 0,8 kan sudah bilangan desimal. Nah, 1/2 itu sendiri kita tahu adalah bilangannya adalah 0,5. Buat yang nggak tahu, kalau kalian mau mengubah suatu bilangan menjadi bilangan desimal, kalian bisa mengupayakan supaya penyebutnya menjadi penyebut 10 ataupun kelipatannya kayak 10, 100, 1000 dan seterusnya. Caranya gimana? Caranya ini kalian cukup kalikan 2 di bagian penyebut dengan angka 5, jadinya 10 kan? Maka yang di atasnya juga kalian kalikan dengan angka 5, maka jadinya adalah 5 per 10. Nah, kalau dia 5 per 10 artinya ada satu angka di belakang koma. Jadi kalau 5 ya, maka jadinya adalah 0,5. Berarti seperti ini penulisannya. Nah, kalau kita sudah ubah semuanya dalam bentuk bilangan desimal, maka kita bisa mengoperasikannya jauh lebih mudah ya. Jadi di sini kita tuliskan kembali soalnya menjadi 2,5 ditambah dengan 1,2 dari 120% tadi sudah kita ubah ya jadi 1,2 dikurangkan dengan 1/2 tadi sudah kita ubah juga jadi 0,5 dikaliin dengan 0,8 seperti ini. Nah, di sini cara untuk mengoperasikannya, kalian harus mengutamakan operasi yang mana kalau kalian melihat ada tambah, kurang, dan operasi perkalian seperti ini. Kalian harus ingat ya, dalam operasi bilangan bulat, kalian harus mengutamakan terlebih dahulu adalah kali dan juga bagi. Nah, kalau dia di atasnya kali bagi ini ada apa? Ada kurung ya, tapi dalam soal ini kebetulan nggak ada, maka kita skip ke bagian kali bagi aja. Nah, kalau kali bagi sudah selesai dioperasikan, barulah kita operasikan yang tambah dan juga yang kurang.
kurang. Seperti itu ya adik-adik, untuk bisa menyelesaikan soal yang kayak gini. Maka di sini kita operasikan dulu ya, yang operasi perkalian 0,5 kali 0,8. Caranya untuk mengerjakannya gimana, Kak? Caranya ya, kita abaikan dulu koma-komanya, kita ambil 5 dengan 8 dulu. Nah, 5 kali 8 seperti yang kita ketahui adalah hasilnya 40. Nah, tetapi di sini kalian lihat ada berapa angka di belakang koma? Ada 1, ada 2, berarti bilangan hasilnya itu adalah bilangan 2 angka di belakang koma. 40 itu sendiri sudah ada 2 angka, maka tinggal kita tambahkan koma aja di bagian depannya, jadinya ada 0,40. Tapi kalau kita lihat di bagian belakang koma ya, ada angka 0 paling akhirnya, bisa kita sederhanakan, jadi kita coret aja, jadinya adalah 0,4. Maka ini kita tuliskan 0,4 seperti ini aja. Maka yang lainnya kita tuliskan kembali ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal operasikan seperti biasa karena sudah tinggal operasi tambah dan kurang. Maka kita operasikan dulu yang sebelah kiri ya, 2,5 ditambah dengan 1,2. Jangan lupa untuk menyetarakan posisi koma untuk menjumlahkannya supaya nggak salah ya. 5 tambah 2, 7. 2 tambah 1 adalah 3, berarti 3,7. Nah, tinggal kita kurangkan dengan 0,4. Kita kurangkan, maka kita kurangkan hasilnya adalah 3,3. Maka hasil akhir dari operasi perhitungan soal nomor 1 ini jawabannya adalah yang opsi B, 3,3. Seperti itu ya, semoga kalian paham atas penjelasan soal ini. Kalau misalkan ada yang ingin adik-adik tanyakan ya terkait tentang pembahasan soal ini, jangan malu-malu untuk komentar di bawah ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 2 ini kita baca dulu soalnya bersama-sama. Urutan pecahan 1/3/4, 1,7, 165%, 7/5 dari yang terbesar hingga terkecil adalah titik-titik. Nah, di soal ini kita diminta untuk mengurutkan bentuk-bentuk pecahan dan juga bentuk bilangan desimal beserta ada persen-persen di dalamnya. Bagaimana cara kita untuk bisa menyelesaikan soal yang seperti ini dengan cara yang paling mudah? Nah, sama seperti tadi, kita harus menyamakan dulu bentuknya supaya kita bisa membandingkan mana yang besar dan mana yang kecil. Cara termudah adalah membuatnya ke dalam bentuk desimal juga, sama seperti sebelumnya. Maka di sini kita mulai dari yang 1/3/4. Nah, 1/3/4 ini adalah yang namanya pecahan campuran. Nah, bagaimana untuk bisa mengubah pecahan campuran ini ke dalam bentuk desimal? Caranya bisa dengan cara kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa dulu, kemudian kita ubah ke desimal, bisa juga langsung kita lihat. Ini kan ada 1 ya, ini namanya adalah bilangan bulat ya, dalam pecahan campuran kan ada bilangan bulat dan ada bilangan pecahan. Nah, untuk bilangan bulat itu jelas adalah angka yang ada di depannya koma ya, bilangan-bilangan desimal itu angkanya sudah jelas adalah 1 berarti di sini. Sedangkan 3/4 inilah yang kita harus ubah ke dalam bentuk ya, bentuk desimalnya. 3/4 itu kan sebenarnya hafalan ya buat kalian yang sudah hafal ya, 1/2 itu 0,5, 1/4 itu 0,25, sedangkan kalau 3/4 itu berarti dia 0,25 kali 3 atau setara dengan 0,75 ya. Buat kalian yang nggak tahu cara untuk mengubahnya, kalian bisa mengubahnya dengan mengubah bagian bawahnya ini ya menjadi kelipatan 10 seperti 100. Nah, kalau mau ke 100 yang bawah kali 25, yang atas kali 25 juga, maka jadinya adalah 75/100. Kalau dia per 100 maka ada 2 angka di belakang koma, berarti 75 kan sudah 2 angka, tinggal tambahkan koma di bagian depannya, jadinya adalah 0,75 seperti itu. Maka 1 ya yang tadi di depan ditambahkan dengan 0,75 dapatnya berarti di 1,75. Ini adalah bentuk bilangan desimal dari 1/3/4 seperti itu ya. Kita lanjut untuk bentuk yang berikutnya. 1,7 sudah dalam bentuk bilangan desimal, maka nggak perlu kita ubah lagi. Kita lanjut ke yang 165% ya. 165%, ingat persen adalah per 100, berarti jadinya 165/100 seperti ini. Kalau kita mau mengubahnya ke bentuk bilangan desimal, kita lihat bagian bawahnya dulu penyebutnya. Oh, ini 100, berarti ada 2 angka di belakang koma. Kalian tuliskan dulu bagian atasnya ya, bagian atasnya bilangan pembilangnya secara utuh seperti ini, kemudian kita taruh 2 angka di belakang koma ya. Berarti hitung dari belakang 1, 2, maka letakkan komanya di bagian antara 1 dan 6. Jadinya bilangannya itu adalah 1,65 seperti ini ya. Dan terakhir kita punya pecahan 7/5.
7/5 ya. Kalau kita mau mengubahnya ke dalam bentuk desimal, ini kita ubah aja bagian penyebutnya, karena 5 itu udah gampang kita bentuk menjadi kelipatan 10 ya. 10, 100, 1000 ya. Dengan cara mengalikannya dengan angka 2 aja, maka bagian atasnya juga dikaliin dengan 2. Maka jadinya adalah 14/10 seperti ini. Karena dia per 10, satu angka di belakang koma, kalian tulisin dulu 14, kemudian taruh angka ya, satu angka di belakang koma, jadinya adalah 1,4 seperti ini. Maka kalau kita tuliskan kembali bilangan-bilangan tadi ya, jadinya ada 1,75, ada 1,65, ada 1,7 ya, ada 1,4 ya. 1,75 tadi adalah 1/3/4, kemudian 1,65 tadi adalah 165, kemudian 1,7 tadi 1,7 tetap 1,4 adalah 7/5. Kalau kita mau mengurutkan dari yang terbesar ke yang kecil ya, dari terbesar dan terkecil, maka kita lihat yang terbesar adalah ini 1,75. Ini adalah yang urutan pertama, kemudian yang 1,7 urutan kedua, kemudian yang ini urutan ketiga, dan yang terakhir adalah 1,4. Berarti urutannya itu kita tinggal urutkan kembali. Berarti di sini kita tuliskan kembali ya, urutannya yang benar adalah 1,75 adalah 1/3/4, kemudian kita tuliskan yang 1,7. 1,7 barulah yang 165%. Kemudian yang terakhir adalah yang 7/5. Maka kita lihat mana pilihan yang sesuai dengan pilihan yang kita dapatkan ini. Maka yang sesuai adalah yang opsi A. Maka jawabannya adalah yang opsi A ya, seperti itu. Nah, buat kalian kira-kira paham nggak nih untuk pembahasan soal yang kayak gini? Kalau misalkan ada yang ingin kalian tanyakan, komentar aja di kolom komentar ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal selanjutnya, buat kalian adik-adik ataupun rekan-rekan guru yang lagi nyari kumpulan soal latihan untuk persiapan menghadapi TKA Matematika SD ya, ini sudah kami buatin e-book ya, yang isinya 2 paket soal, masing-masing paket soalnya berisi 20 soal yang sudah kami sesuaikan dengan soal simulasi resmi dari Kemendikbud yang sudah beredar ya. Jadi sudah kami modifikasi dan sudah kami sesuaikan model soalnya. Yang ada dalamnya ini model soalnya ada yang PG biasa dan ada juga yang PG kompleks yang menyatakan benar atau salah pernyataannya. Jadi cocok banget buat kalian gunakan untuk bahan belajar ya. Nanti insya Allah akan kami buatin e-book lainnya. Untuk saat ini adanya yang ini dulu ya. Harganya juga terjangkau, lagi promo dari harga awal 40.000. Kalian cukup bayar 24.000 saja untuk mendapatkan e-book ini. Total ada 83 halaman dalam e-book ini. Yuk buruan beli sekarang mumpung masih promo. Harganya ini bisa kalian peroleh ya pembelian di website kami bimbelarohyan.id atau kalian bisa menghubungi nomor WA kami untuk pembayaran via transfer ya. Jadi filenya ini dalam bentuk PDF, bisa kalian baca di HP, laptop, tablet, atau bahkan bisa di print. Yuk buruan beli sekarang. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Seorang pedagang memiliki stok 1.200 kg buah-buahan. Sebanyak 2/5 dari stoknya adalah buah apel, 25% dari stoknya adalah buah jeruk, dan sisanya adalah buah mangga. Tentukan apakah benar atau salah pernyataan berikut ini. Yang pertama, stok buah apel pedagang tersebut adalah 480 kg. B. Stok buah jeruk pedagang tersebut adalah 350 kg. C. Stok buah mangga pedagang tersebut adalah 420 kg. Nah, gimana cara untuk menyelesaikan soal PG kompleks yang seperti ini ya? Jadi buat kalian yang nggak pernah melihat tipe soal kayak gini, jadi ini adalah tipe soal yang akan keluar nanti di TKA. Jadi buat kalian harus banyak-banyak latihan ya dengan mengerjakan soal tipe seperti ini. Jadi sekali lagi ya, kami ingin mengingatkan kalau mau beli soal-soal ya dan pembahasan yang seperti ini, kalian bisa cek link yang ada di kolom deskripsi ya. Nah, cara untuk menyelesaikan soal ini, perhatikan ya adik-adik, kita langkah pertama, di sini kan dikatakan stok totalnya 1.200 kg dan ada 2/5 dari stoknya merupakan buah apel. Nah, kita cari tahu dulu banyaknya buah apel dengan cara totalnya 1.200 tadi ya, kita kalikan aja dengan 2/5. Nah, berarti cara untuk menyelesaikannya gimana? 1.200 kalian bagi 5 dulu ya, hasilnya berarti berapa? 1.200 bagi 5 itu adalah di 240. Maka 240 tinggal kalian kaliin 2 aja ya. Kalian kalikan 2 dapatnya adalah 480 kg untuk apel. Nah,
di pilihannya ini kan pernyataannya ada terkait tentang apel ya, ini apel. Dan cocok di 480 kg. Maka pernyataan pertama itu adalah pernyataan yang benar, seperti itu. Kita lanjut, di sini katakan 25% dari stoknya adalah buah jeruk ya. Coba kita hitung lagi ya, jeruknya itu ada berapa? Berarti kan 1200 kita kalikan dengan 25%. Nah, 25% itu kan 25 per 100. Nah, 02-nya di 1200 kita boleh coret dengan 100-nya di 25% tadi. Maka yang tersisa tinggal 12 kita kaliin dengan 25. 25 kali 12, 5 kali 2 itu 10, tulis 0 ya, ingat 1. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5 ya. Kalau dikaliin 1 dituliskan kembali. Maka hasilnya 300. Maka di sini kita dapat 300 kg untuk jeruknya. Sedangkan di pilihan di pernyataannya tadi tulisannya jeruknya 350. Maka pernyataan yang ini itu adalah pernyataan yang salah. Maka kalian centang ya pilihan yang pernyataan kedua. Dan yang terakhir kita mau hitung yang mangga. Mangga katanya sisanya. Berarti yang totalnya 1200 kita kurangkan dengan 480 jeruk dan 480 apel ya ditambah dengan jeruknya 300. Maka kita hitung ya 1200 kita kurangkan dengan 780. Cara kurangnya gimana Kak? Oke, 1200 ya kita kurangin dengan 780. Ini kita kurangin 0 kurang 0, 0. 0 nggak bisa dikurangin 8, maka minjem nih dari depannya. Maka di depannya jadi 11, yang ini 10 kurang 8 jadinya 2, 11 kurang 7 dapatnya 4, maka 420. Nah, berarti di sini kita lihat di pernyataan ketiga itu membahas tentang mangga, dan di sini dikatakan mangganya sama 420 kg. Maka pernyataan yang C adalah pernyataan yang benar. Maka jawabannya untuk soal ini pernyataan A benar, pernyataan B salah, dan pernyataan C itu adalah pernyataan yang benar. Seperti itu cara jawab untuk soal yang kayak gini. Gimana? Apakah kalian sudah paham atau belum terkait tentang pembahasan soal ini? Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, sekali lagi jangan malu-malu untuk komentar di bawah ya. Nah, buat kalian juga adik-adik ya atau rekan-rekan guru yang punya adik yang mau mengikuti ajang OSN Matematika SD tahun 2026, kami lagi membuka pelatihan rutin juga untuk persiapan OSN mendatang ya. Jadi kalian harus bisa mempersiapkan diri mulai dari sekarang ya. Bapak Ibu kalau misalkan ingin membina anaknya, boleh juga diikutkan di kelas kami ini. Biayanya 550 per 8 kali pertemuan juga sama kayak tadi. Kalian bisa hubungi di nomor yang tertera untuk pendaftarannya ya. Yuk hubungi kami ya kalau misalkan kalian ingin ikut. Nah, buat kalian yang butuh latihan soal terkait tentang pembahasan soal yang ketiga tadi ya, yang merupakan PG kompleks, di sini sudah kami siapkan sebuah latihan soal yang cocok banget buat kalian kerjakan. Silakan dikerjakan. Kalau misalkan kalian sudah tahu pernyataan A, B, C itu benar atau salah, komen di bawah beserta dengan langkah kerjanya supaya teman-teman kalian yang lain yang lihat juga pada tahu nih cara untuk menyelesaikannya ya. Silakan komen di bawah kalau misalkan kalian sudah tahu. Nah, jadi tidak tadi video pada pertemuan pertama ya, part pertama dari pembahasan soal TKA Matematika SD kelas 6 tahun ini yang sudah kami siapkan buat kalian ya. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.